Langsung saya nangis. Saya nangis tuh tiba-tiba ada yang ngikutin. Saya ingat langsung, aduh, kata orang tua saya kan kalau misalkan main petak umpet adalah kayak diumpetin kalong wewe atau wewe gombel atau gimana gitu kan. Nangisnya tuh gimana ya? Kalau nangis orang biasa kan, ini mah beda. Kayak nangis sakit tapi merintih gitu ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa kembali bersama saya Mang Ai di channel Malam Mencekam. Sobat Malam Mencekam, hari ini kami kedatangan Kang Aboy. Dan kali ini akan bercerita tentang pengalamannya menjadi penggali kubur dan menjadi supir ambulan ya. Iya, ambulan. Nanti kita akan bertanya, akan ngobrol tentang kisah yang dialami oleh Kang Aboy ini sekitar tahun 2014 di kota Banten, Cilegon. Baik. Gimana Kang Aboy? Sehat nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mang Ai gimana? Alhamdulillah kita juga sehat di rumah saja nih. Alhamdulillah. Ya. Baiklah. Kita akan bercerita menghibur Anda semua. Mudah-mudahan cerita dari Kang Aboy menjadi pembelajaran dan mudah-mudahan juga menjadi inspirasi buat kita semua ya. Ambil yang baiknya dan tinggalkan yang buruk. Silakan Kang Aboy, mau cerita yang mana dulu nih? Yang gali kubur dulu aja. Gali kubur ya. Oke, mudah-mudahan ceritanya menarik untuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari 2014 itu awal mulanya saya pindah dari Bandung ke Banten, tepatnya di kota Cilegon. Nah, singkat cerita, jadi di Banten itu asalnya saya kan pesantren, tiba-tiba berhenti karena ekonomi. Lalu saya kepikiran nih, di belakang rumah ada kuburan Tumanggung. Nah, ada juga banyak anak-anak di sana kan. Ngelihat, oh banyak juga nih anak-anak yang ngasilin duit di situ gitu. Tiap ada munggahan atau ada yang ziarah di sana tuh, tiba-tiba anak-anak bawa sapu lidi, bersih-bersih, ngambilin runtuhan daun-daun, diambilin, tiba-tiba ada yang ngasih duit atau ngejualan kembang-kembangan, dijual jadi duit gitu kan. Saya inisiatif, saya juga coba deh, coba. Oh ternyata enak juga nih, cuman bebersih, cuman beres-beres doang, kita dapat hasil. Saya menikmati gitu kan dengan adanya perbedaan gitu, yang sebelumnya aduh mau jajan susah, mau beli apa-apa susah, tapi pas ada seperti ini enak juga. Langsung ada lagi lah pemikiran berikutnya, oh kenapa nggak gali kubur aja, cobain sambil nambah-nambah pengalaman dan uji nyali saya. Enak nggak sih setiap di film-film atau di mana banyak gimana gitu kan, saya mau nyobain lah gitu. Saya ngobrol dengan kuncen lah ya, kalau di kuburan tuh kuncennya itu kakek saya. Jadi orang tertua di daerah saya tuh. Saya nanya, "Kek, kalau misalkan saya yang gali kubur gimana?" "Oh ya sudah, kalau misalkan kamu yang pengen, kerahin aja semua, gerakin aja semua anak-anak yang di sini. Jadi biar anak muda lah yang ini, soalnya kan di sini juga udah tua-tua." Oke lah, saya panggil teman-teman kan. Ayo kita jadi tukang gali kubur. Itu ada pro kontranya. Oh gak mau, takutnya gini, takutnya gitu, takutnya gini. Kita coba dulu aja deh. Oke lah. Jadi dalam 10 orang misalkan, cuman tertarik tuh cuman 3 orang. Dalam berjalannya waktu makin banyak tuh karena ngeliatin hasil. Wah, si Aboy jadi banyak duit nih cuman gali kubur doang. Adalah satu orderan lah ya, namanya kuburan udah padat kuburan itu. Saya bingung dong. Saya ngobrol sama kakek saya kan, ini mau ditempatin di mana nih orderan ini gitu. Ya udah, cari aja tempat yang sudah lama tidak dipakai, sudah lama tidak digunakan.
Sedangkan walaupun sudah lama tidak digunakan kan, di dalamnya tuh masih ada. Saya tumpuk atau gimana ya? Jadi kan bingung juga. Yaudah, ambil aja barang-barang yang di dalam, jenis kain kafannya kalau misalkan ada, tulangnya kalau misalkan masih ada, ambil. Oke lah. Wah, itu tuh udah gimana ya? Hawanya tuh emang beda. Jadi udah deg-degan iya, takutnya dalam hal menghantui. Bingung juga nih. Ya udahlah, karena kasihan juga kan. Udah kita gali. Ada juga sih belatung, tulang, kain kafannya, terus popping block yang buat penyengannya. Saya bingung mau kayak gimana ini. Ternyata kakak saya bilang itu ada di sana lubang. Jadi lubang itu tuh khusus buat penampungan semua. Jadi ada satu lubang buat penampungan semua kerangka yang sudah tidak terpakai. Ada kain kafannya, ada apa, jadi ditumpukin satu semua, jadi disatukan. Oke lah, saya kubur, gali, dikemas semua di dalam satu kain kafan yang baru. Saya simpan. Datanglah jenazah, masukkan. Mungkin almarhum ini baik ya sosoknya gitu kan. Kuburan yang sempit, yang padat, tiba-tiba masuk semua. Saya nggak ngukur, pokoknya ukurannya itu kan 2 meter ke 1. Dia badannya besar, tapi dengan keajaiban mungkin ya, tiba-tiba masuk pas. 3 orang biasanya kan masuk, di bawah itu 3 orang penampungan buat ngangkatnya sampai masukin. Ini 2 orang juga nggak masuk. Dia besar, bingung juga nih, masuk nggak ya? Udah diukur pakai meteran, kayaknya nggak akan cukup. Tapi mungkin karena ada keajaiban, masuk. Kalau misalkan emang kebaikan itu kepake juga gitu kan buat di akhir gitu, di akhir hidup kita. Nah, tapi latar belakangnya tuh feedback balasannya itu si kuburan yang saya ambil kerangkanya. Tiba-tiba yang pertama dia datang di lewat mimpi saya. Dia tanya, "Kemana tangan saya?" otomatis saya bingung. Di dalam mimpi saya tuh kan bukan kerjep apa, saya terkejut gitu kan, langsung bangun. Saya bangun, saya langsung lari ke kuburan itu kan, soalnya dekat kan, di belakang rumah, persis di belakang. Saya lari, saya cek, gak akan mungkin orang semua udah jadi tulang gitu kan. Tangan gimana, mau lengan, mau badan, itu semua udah jadi tulang. Jadi saya bingung, yang mana tangan, yang mana apa gitu kan. Ternyata kakak saya bilang tangannya ketinggalan. Aduh, jadi takut iya, ngerasa bersalah jelas gitu kan. Jadi kayak gimana? Ya udah, wayahnya aja. Itu resikonya jadi tukang gali kubur seperti ini gitu. Oke, saya wah udahlah biarin lah, mungkin emang udah resikonya gitu kan. Udah saya cuek, saya biarin aja. Tiba-tiba ada lagi orderan. Ternyata gali kubur itu lebih capek daripada jadi kuli bangunan. Dalam sehari itu saya bisa ngegali itu hampir 10-15. Itu dari yang latar belakang, dari yang dia tukang ilmu atau yang baik, itu beda-beda. Jadi cara kita ngegalinya, ada aja kejadian yang aneh gitu. Jadi waktu setelah itu ada di Banten tuh kan terkenal dengan ilmu-ilmuwan lah ya. Mungkin saya nggak tahu gimana, atau ini pas saya gali tuh si tanahnya tuh biasanya yang tanah coklat tuh lembek, ini tuh keras kayak batu. Pas saya gali tuh ibaratin kayak ke beton. Terang. Duh, saya bingung. Saya inisiatif lah, bawa linggis, tetap aja susah. Setelah didoakan, ya alhamdulillahnya agak cukup ya ringan juga sih, cuman harus mengeluarkan tenaga yang ekstra. Saya masukkan, saya kubur. Tiba-tiba ada air di pas arah kepalanya tuh kan. Ini ya kiblat, ini pas arah kepalanya tuh di atasnya tuh tiba-tiba ada air. Saya bingung lah, kenapa ini gitu kan. Dibacain lah sama ustadznya yang mendampingi gitu. Dibacain, tiba-tiba air itu hilang. Oke lah, saya pulang ke rumah ganti baju. Ada lagi orderan.
ada lagi orderan. Saya bingung, aduh penuh banget ini kan, penuh banget ini kuburan, gimana nih? Saya otomatis didempet katanya, kata kakek saya kan didempet. Pas kan kalau misalkan kotak kuburan tuh kan kita pakainya sebelah kiri, gak sampai ke tengah-tengah langsung kuburin, gak. Tapi kotak belah kiri, saya pas belah kanannya. Jadi mungkin sama saya ke ke gali juga gitu kan. Saya pikir itu tali pocongnya beliau gitu, tapi ternyata bukan. Nyari lagi ke saya kan, neror lagi ke saya. Di mana tali pocong saya? Di mana? Hah? Saya bingung lah, di mana gitu kan. Perasaan saya nggak ngambil tali pocong, di mana tali pocong saya gitu. Jadi kalau di sana tuh saya nongkrong, mau main-main, mau gimana, saya di kuburan. Oke lah. Saya nanya, emang tali pocongnya di sebelah mana? Ada cahaya, dia seolah-olah ayo ikuti saya gitu kan. Saya sama teman-teman diikutin. Oh, ini mah makam yang tadi. Saya inisiatif langsung gali lagi. Ternyata yang biasanya tali pocong itu kan ada 5. Kepala, tangan, bagian bawah, paha gitu ya, langsung kaki. Ini kok ada 6 gitu kan. Saya tanpa izin ke keluarganya, tanpa gimana, saya gali dua-duanya jadinya. Karena emang harus kayak gitu. Kalau enggak ya bakal terus bertubi-tubi. Kayak misalkan kita aja kehilangan celana dalam, otomatis kita harus cari terus-terusan kan. Kalau enggak takut salah digunain kan, kalau kata orang tua kayak gitu dulu kan. Nah saya gali dua-duanya, langsung aja plang hilang. Yang berbisik itu hilang. Pas beberapa hari kemudian adalah teman, ayo kita uji nyali. Uji nyali apa? Itu saya masih baru-baru, belum ya berani, cuman masih baru-baru pindah juga. Jadi berani gak berani, berani karena teman-teman berani gitu. Ayo ngapain? Kita main petak umpet. Main petak umpet di mana? Di sini, di kuburan. Iya. Jadi di sana tuh main petak umpet tuh ya di sekitaran situ, main bola jadi batu nisan tuh jadi jadi gawang. Jadi udah hal mistisnya tuh udah biarin lah gitu. Kalau saya kan beda. Biasanya saya di rumah main petak umpet atau main bola di lapang. Ini di sini langsung di kuburan. Oke lah, saya ngumpet aja. Ada kuburan keluarga dipagerin kan. Saya ngumpet di situ. Ada ranting-ranting, saya ngumpet. Tiba-tiba pas saya kok teman-teman nggak ada. Tiba-tiba teman biasanya kan ini pembela 25 ada suara gitu. Ini saya nggak ada. Pas saya baru ngeh lah, kok ini di kampung sebelah. Pas saya lari juga, tiba-tiba saya masuk lagi ke gang situ gitu. Jadi disesatkan saya tuh, tapi bukan disesatkan di alam gaib, bukan. Posisi sepi, meminta tolong ke siapa saya nggak tahu gitu kan. Langsung saya nanya ke diri saya, kok mungkin karena saya main di sini atau enggak saya ngumpetnya di kuburan keluarga, saya nggak tahu mungkin ya. Jadi teman-teman tuh ngumpetnya tuh bareng gitu. Misalkan di belakang pohon berempat, di batu nisan berlima misal. Di mana tali pocong saya? Tali pocong. Di mana tali pocong? Di mana tali pocong saya? Saya lari sendiri, saya inisiatif, takutnya saya ketahuan juga kan. Nanti saya misalkan yang saya jadi yang kenanya, saya malah nyari sendiri, malah lebih parah. Ya udahlah, saya lari sendiri. Adalah pagar naik gitu kan, ngumpet. Tiba-tiba di situ, langsung saya nangis. Saya nangis tuh tiba-tiba ada yang ngikutin. Saya ingat langsung, aduh, kata orang tua saya kan kalau misalkan main petak umpet adalah kayak diumpetin kalong wewe atau wewe gombel atau gimana gitu kan. Langsung saya ngikutin, nangis gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngikutin saya. Nangisnya tuh gimana ya? Kalau nangis orang biasa kan ini mah beda. Kayak nangis sakit tapi merintih gitu tah. Duh, saya mau minta tolong ke siapa gitu kan. Saya hilang 3 hari. Jadi saya nyari mereka, orang-orang nyari saya gitu. Ketemunya tuh saya di belakang Masjid Agung, pas kota Cilegon, di Masjid Agung Cilegon. Saya belakang ada di situ.
ternyata itu di kuburan juga. Saya udah nangis, udah gimana, baju saya udah kotor, udah lesu, gimana. Pulang-pulang saya langsung sakit. Udahlah, saya kapok lah di situ ya, nggak mau sama sekali. Mau ada orderan, maaf, peduli amat, saya udah kapok. Tapi saya mikir juga, kalau misalkan saya berhenti, otomatis saya nggak makan lagi. Nanti saya sakit lagi. Ya udahlah, beraniin lagi aja. Oke, beraniin. Adalah orderan lagi. Ada orderan. Otomatis kan misalkan kalau yang meninggal itu harus nanya KTP, harus dikasihin dulu berkas-berkasnya gitu kan. Ini sama sekali nggak ada. Saya bingung kan. Mau di atas namain siapa, saya kan bingung. Keluarganya nggak ada, tapi tetap almarhum ini, jenazah ini harus dikuburkan gitu kan, dengan secara layak gitu. Saya nanya, adalah yang bawa gitu kan. Ini keluarganya? Bukan gitu. Terus siapa gitu? Ya ini mah tiba-tiba ada di pinggir jalan, meninggal di pinggir jalan. Hah? Meninggal di pinggir jalan. Cewek. Jadi udah dibungkus, udah dikapanin, udah ya mungkin udah dimandiin juga, saya kan nggak tahu. Tiba-tiba ya nggak ada identitas gitu kan, saya bingung juga. Nanyain lagi saya ke kakek kan. Otomatis kakek itu kan kuncen, jadi guru saya kakek saya sendiri gitu kan. Saya mau apa-apa harus nanya dulu. Saya nanya, kayak gimana ini? Ya udah, kuburin dulu secara layak. Mau gimana itu juga sama orang. Mau dia latar belakang ODGJ atau misalkan pengemis atau ya terlantar lah pokoknya. Otomatis kita harus tetap kuburin secara layak. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke lah. Kuburin. Saya bingung kan, di batu nisannya itu atas nama siapa? Saya inisiatif juga. Gimana kalau misalkan ini kasih batu aja, tanda. Otomatis kalau misalkan ada yang nyari, kita tuduhin aja. Soalnya kan yang lain tuh udah pakai batu nisan batu atau yang kayu. Ini kan nggak ada, otomatis gampang kan gitu. Plek pakai batu, hamba Allah gitu. Saya tulisnya gitu kan. Gak ada sama sekali yang nyari. Jadi setiap apa-apa tuh pertama datangnya ke mimpi. Datang. Siapa nama saya? Anak saya pun siapa? Ternyata almarhum ini wanita yang sedang mengandung. Saya bingung juga kan. Otomatis batu nisan harus 2, gak akan mungkin 1. Udah gitu saya bingung kan. Udah nyari aja lah nama yang bagus buat anaknya, nyari juga nama yang bagus buat ibunya. Nah udah gitu belum ada misis lagi nih gitu kan. Nah saya langsung tidur. Belum ada orderan juga, saya tidur aja. Pokoknya cirinya kalau ada yang meninggal, kan ada keranda cadangan gitu kan. Misalkan ada warga sekitar juga, disimpannya kan di surau itu kan. Saya tidur sebelah keranda, jadi di gudang sebelah keranda ada persiapan batu nisan, ada apa. Saya tidur di situ. Cirinya kalau ada yang mau meninggal, keranda itu geruduk, kencangnya itu. Kan besi, gerung. Oh, pertama-tama saya kaget. Wah, kok mungkin tikus gitu. Kalau misalkan tikus nggak akan mungkin kayak gini gitu kan. Jadi kayak bisa duk. Tikus nggak akan mungkin kayak gini. Oh, ada yang jahil mungkin anak-anak pada tidur. Pas makin kesini tiap ada yang berisik gitu. Oh, ternyata ada yang meninggal besoknya gitu. Jadi udah biasa, udah gitu langsung lah saya tidur lagi. Tiba-tiba saya bangun ada di kuburan ini, di atas batu nisan. Saya tidur, jadi batu nisan itu kan seperti ini. Saya tidur, jadi batu nisan seperti bantal. Bangun, kaget kan, kok ada di sini gitu kan. Pindah lagi, besoknya gitu lagi. Saya tidur di teras surau, di teras musola. Tiba-tiba ada di batu nisan. Sering itu kejadian, nggak sekali 2 kali gitu kan. Oke, sering berjalannya waktu. ...2014 sudah kelewat, ke 2015 saya naik pangkat dari tukang gali kubur, punya sampingan jadi tukang batu nisan. Saya pernah kejadian nyata adanya gitu kan. Jadi
pas saya ada yang order batu nisan, di dalamnya tuh nggak ada apa-apa. Misalkan baru meninggal 3 bulan, ini baru 3 bulan udah nggak ada apa-apa, bersih sama sekali seperti kuburan kosong. Namanya udah orderan harus profesional, ya saya bikin aja gitu kan. Ada lagi orderan, tiba-tiba ngebuka kayak keluar gitu dari kuburan itu, nggak ada sama sekali. Ada yang ngomong kemarin almarhum kayak kelihatan jalan-jalan gitu. Saya bingung kan, kok daripada dimasukin ke hati, kepikiran jadi beban juga kan. Soalnya jadi tukang gali kubur atau batu nisan itu kan resikonya emang berat gitu kan, emang besar. Cuman ya kita harus profesional gitu kan. Ada juga ketika saya lagi main bola di sana kan, saya mau nendang, pas bola lagi melayang tiba-tiba emang sih nggak sengaja gitu kan, kena batu yang masih kayu gitu kan, patah. Tiba-tiba si bolanya itu meletus. Dar. Bal blitter tiba-tiba meletus. Mungkin ada yang marah juga gitu kan. Saya jadi bingung juga gitu harus kayak gimana gitu kan. Soalnya di sana tuh tempatnya kosong. Mau main kemana-kemana ya namanya kampung kan, di situ-situ aja gitu kan. Dulu saya sebelum saya pindah ke Banten itu, setiap ada yang meninggal atau kita ke kuburan, mau ngelangkah kelewat makam tuh biasanya kan punten, assalamualaikum. Ini mah enggak, injak-injak aja gitu, hajar, mau ada yang patah, ada yang apa, peduli amat gitu kan kalau sekarang mah gitu. Tapi ya efeknya ada yang marah juga, menghantui. Ada pocong yang nyari, yang kata saya tadi, nyari tangan, nyari apa. Tapi ya itu resiko saya gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan emang mau jadi tukang gali kubur atau gimana, emang sih enak. Cuman ngegali dalam waktu sejam lebih lah, dapat lumayan 2 juta, 1 juta. Cuman ya resikonya seperti saya tadi gitu kan. Jadi jangan dibawa ke hati dan pikiran gitu kan, karena kalau udah ke situ ya mindset kita ya pasti banyak inilah, banyak itulah, banyak inilah, banyak itulah kan. Kasihan juga. Seperti itu Kang Ai. Baik Sobat MM, ceritanya luar biasa ya, pengalaman dari Kang Aboy ini. Berapa tahun menggeluti bidang menggali? 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Tapi penuh cerita ya, Iya. kisah ya. Hampir tiap hari menggali. Dari sehari itu bisa sampai paling banyak itu kadang 20 lebih lah. 20 jenazah. Ya 20. Luar biasa. Ya. Kalau paling sepi-sepinya tuh ya 5, 6 gitu. Paling sepi ya. Ya, paling Berapa orang sekali menggali? Kalau dari segi nggali kita pakainya sistem 3 orang. 3 orang. 3 orang. Jadi ada yang di atas, ada yang bagian pertengahan, ada yang bagian dasar gitu kan. Karena kalau misalkan bisa disemuain malah jadinya apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh paciweuh, papukbak gitu tah. Nanti baru hasilnya dibagi rata mungkin. Gitu. Luar biasa ya kalau hitung-hitung kalkulasi penghasilannya. Iya, lebih dari UMR. Yang kalau anggap saja 1 juta gitu ya, waduh berapa? Ya, lebih. Luar biasa. Baik, yang mau tanya lagi boleh nih? Boleh. Penampakan sosok yang tadi pocong itu pocong beneran yang tampil di mana tadi? Di mimpi ya? Iya. Itu sosok pocong. Jadi kain kafannya tuh kotor, mukanya tuh ya mungkin udah banyak luka lah ya, darah gitu ya. Dan mencari tali bagian Yang tadi kepala. ya. Yang kepala. Iya. Itu persis dengan sosok yang dikuburkan. Iya. Berdarah-darah juga emang kecelakaan. Ya. Karena emang sudah rata. Si wajah emang sudah ya bukan rata, nggak berbentuk gitu. Iya. Kan udah lama juga kalau yang udah tali pocongnya ke bawah. Itu tahun 98 dia meninggalnya. Karena dibongkar kembali ya. Karena dibongkar. Waktu main petak umpet Kang Aboy, itu teh berapa orang? Yang jadi disebutlah kucing gitu ya. Jadi yang ininya 1, agak 13 orang. 13 orang. Itu berarti mereka sudah umuran SMA-an gitu ya? Atau SMA masih kecil? SMP. Udah gede-gede ya, Iya. tapi masih main petak umpet. Karena mainnya dia ngomongnya bukan
Iya, bukan buat kucing-kucingan, uji nyali. Uji nyali. Uji nyali. Ya. Jadi uji nyali kita gitu kan. Mungkin ngetes saya juga karena wah ini orang baru nih, tapi kok berani gitu. Ya. Seperti itu. Menghilang selama 3 hari. 3 hari. Padahal perasaan Kang Aboy hanya beberapa. Hanya beberapa hari lah, bukan beberapa hari, beberapa jam gitu. Nggak terasa lapar waktu hilang itu. Gak terasa, cuma pengen bawanya, pengen pulang, nangis aja minta tolong ke siapa gitu kan. Seperti itu. Sampai lapor ke polisi mungkin ya. Kayaknya. Soalnya pas saya datang ke rumah tuh warga udah rame. Pakai tenaga supranatural untuk menemukannya. Enggak. Langsung aja ya. Iya. Ada laporan bahwa ada di Masjid Agung itu. Saya pulang. Saya pulang sendiri. Mungkin ya setannya udah capek mungkin yang ngumpetin saya. Saya pulang tiba-tiba saya nggak sendiri kok, ada tiba-tiba di Masjid Agung gitu belakangnya gitu. Jauh ke rumah itu. Dari sini ke Bundaran Cibiru. Iya. Ya mungkin ada sekitar 5 kilo ya. 5-6 kilo gitu ya. 8 kilo. kiloannya. Oke. Ya, itulah cerita yang bermanfaat buat kita, menjadi pembelajaran. Walaupun kita pengunjung di kuburan itu, hati-hati ya. Iya. Artinya sopan santun tetap dijaga dan ucapkan salam mungkin ya. Iya. Jangan main tendang-tendang aja ada nisan gitu ya, Boy ya. Jangan seenaknya lah gitu. Walaupun sudah tidak bernyawa, tetap aja kita harus saling menghargai gitu. Ya. Jadi tetaplah berhati-hati dimanapun kita berada. Ucapkan salam dan sopan santun tetap harus dijaga. Ya. Gitu. Ada pesan, Boy? Ya buat teman-teman yang apalagi sekarang nih kan, sekarang itu di zamannya COVID atau banyaknya virus gitu kan, banyak yang meninggal secara penyakit bawaan atau meninggal secara sengaja, otomatis di kuburan tuh banyak kan. Jadi jangan semena-mena, walaupun kita sudah berpengalaman di bidang gali kubur, kita harus tetap juga jaga kesehatan dan jaga pembicaraan kita gitu kan. Kalau misalkan ada yang meninggal, wah sih mah COVID gitu, jangan sampai bilang seperti itu gitu kan. Sopan santun tetap ya. Sopan santun tetap gitu. Seperti itu kan. Oke. Sobat MM, Kang Aboy ini bukan saja pernah menjadi penggali kubur, Ya. tapi beliau pernah menjadi supir mobil jenazah ya, ambulan. Banyak juga yang akan diceritakannya nanti di MM. Tapi di episode selanjutnya. Ceritanya pasti menarik. Kang Aboy ternyata seorang yang kalau dibilang nyalinya besar nih ya. Dari mulai cerita yang sebelumnya diikuti oleh makhluk sosok gaib, yang sekarang menjadi penggali kubur dan menjadi supir jenazah. Kalau Anda suka dengan cerita-cerita dari Kang Aboy, silahkan tulis komentar di kolom komentar ya. Nanti Kang Aboy ini akan cerita terus, masih banyak cerita lain Kang Aboy ya. Siap. Jadi kita buatkan episodenya kalau Anda suka dengan cerita-cerita dari Kang Aboy. Baik, jangan lupa juga Anda yang punya cerita, silahkan tuliskan ke malammencekamstory@gmail.com. Insya Allah akan kami tayangkan cerita Anda. Sampai jumpa di cerita yang berikutnya. Cerita Kang Aboy yang menjadi supir jenazah. Begitu saja dari kami, saya Mang Ai dan Kang Aboy undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.